Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita masuk materi pertama, yaitu materi kita adalah terkait dengan bilangan. Jadi di materi awal-awal ini atau di minggu-minggu ini, minggu 1-2 ini, saya hanya akan mereview materi saja, yaitu materi anak-anak pada kelas 3 dan kelas 4. Karena itu nanti akan menjadi dasar anak-anak belajar di kelas 5. Nah, karena apa? Karena di kelas 5 ini materi kita adalah operasi hitung pecahan. Pada pertemuan pertama ini nanti saya akan menyampaikan, akan menjelaskan ke pembagiannya. Jadi kita masih belum masuk ke operasi hitung bilangan pecahan itu seperti apa. Kita masih belum masuk ke situ. Karena untuk belajar tentang operasi hitung perkalian ini banyak hal. Tidak hanya perkalian, sebenarnya penjumlahan, pengurangan, itu nanti banyak hal yang benar-benar anak-anak harus kuasai sebelum kita belajar ini. Seperti perkalian, anak-anak sudah hafal belum perkalian 1-10? Nah, itu harus dihafalin. Harus hafal, tidak sekedar tahu cara ngitungnya. Kemudian pembagian, sudah bisa belum cara menghitung pembagian yang menggunakan cara porogapit. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan awal-awal ini sebelum kita masuk di operasi perkalian atau operasi penjumlahan, operasi pembagian, pengurangan, atau bahkan nanti ada campuran pada bilangan pecahan. Nah, di bilangan pecahan ini target materi kita nanti adalah operasi hitung yang meliputi penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, serta campuran. Campuran itu bagaimana maksudnya? Campuran di sini adalah campuran apakah itu operasi hitungnya atau yang dihitung. Kalau operasi hitungnya berarti campuran, ada penjumlahan, ada perkalian, gabung jadi satu. Atau penjumlahan sama pembagian, gabung jadi satu. Kalau yang dihitung berarti nanti ada hitung pecahan sama desimal digabung jadi satu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kendala dalam pelajaran ini atau di bab ini, maka kita harus flashback dulu. Konversi bilangannya sudah bisa belum? Konversi bilangan yang bagaimana? Yaitu merubah pada pokok ini bilangan pecahan, bilangan desimal, dan bilangan persen. Kita sudah bisa belum merubah itu? Misal bilangan pecahan kita rubah ke desimal, atau bilangan pecahan kita rubah ke persen, atau sebaliknya, atau bahkan bilangan desimal ke persen. Nah, merubah-merubah itu yang kita bahas dulu sebelum kita masuk di operasi hitung. Karena itu nanti akan menjadi dasar bagi anak-anak dalam operasi hitung, sehingga tidak terlalu bingung, loh tampilannya kok begini. Nah, konversi ini seharusnya sudah pernah dibahas di kelas 4. Pada 2 pertemuan yang akan datang, bisa 2 atau 3 ini pertemuan lagi, saya hanya akan khusus membahas konversi ini dan beberapa cara menghitung pada bilangan bulat, bukan pecahan. Nah, konversi bilangan pecahan tadi itu ada pecahan kan, desimal sama persen. Nah, ini nanti ini bisa bermacam-macam. Jadi bisa kita rubah dari pecahan ke persen, persen ke desimal, desimal ke persen, dan sebaliknya ya. Ini banyak cara nantinya. Kita yang hari ini, khusus hari ini saya hanya akan bahas satu pokok saja. Kalau tadi ada pecahan ke persen, pecahan ke desimal, desimal ke pecahan, maka khusus hari ini saya akan bahas satu pokok bahasan, yaitu pecahan ke desimal. Nah, anak-anak tolong perhatikan, ini nanti kita belajarnya karena secara online, jadi anak-anak jangan di skip video ini,
tujuannya adalah supaya anak-anak benar-benar tahu bagaimana caranya. Karena kalau anak-anak nanti skip, di sini saya kasihnya adalah beberapa cara, tidak cuma satu cara dan beberapa alternatif. Nah, untuk merubah ini, misal saya siapkan beberapa latihan nanti ya. Nah, langkah-langkah dengan pengerjaan merubah bilangan desimal ke pecahan hanya ada satu cara. Walaupun sebenarnya ada beberapa cara. Saya akan pakai satu cara ini yang nantinya akan berlaku untuk kondisi apapun. Ya, satu cara yaitu menggunakan porokapit. Ini nanti akan berlaku untuk semua kondisi dan semua bentuk pecahan, sehingga tidak banyak yang harus kita hafalkan, hanya cukup satu, yaitu porokapit. Oke, kita contohkan. Di sini saya siapkan, atau ada berapa ini? Oke, ada 5. Ada 5 contoh yang nantinya akan kita rubah menjadi bilangan desimal. Dengan cara apa tadi? Yaitu porokapit. Kita masuk aja, kita bisa mulai. Untuk yang pertama, saya coba yang nomor 1 ya, 2/5. Kalau kita mau bikin porokapitnya, ini yang biasanya salah. Hati-hati. 2/5, 2 itu sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut. 2/5 maka letaknya 2 itu harus di dalamnya tanda ini, di dalamnya tanda bagi ini porokapit ini ya. 2 itu yang di dalam dan 5 itu yang di luar. Nah, itu harus tahu ya, tidak boleh kebalik, tidak boleh 5-nya yang di dalam kemudian 2-nya yang di luar. Nah, itu kebalik. 2 dibagi 5. Nah, ini anak-anak harus hafal perkalian. Kalau nggak bisa perkalian, pembagian pasti tidak akan bisa. Nah, 2 dibagi 5. Karena 2 dibagi 5 tidak bisa, maka saya tambahkan 0. Kalau saya tambahkan 0 di setelahnya 2, maka hasilnya di atas kita tambahin 0, 20 dibagi 5 yaitu 4. 4 kali 5. Nah, kalau kita mau ke atas itu dibagi untuk dapatkan 4-nya, kemudian untuk dapatkan 20 yang bawah ini, yang 4 ini dikali dengan 5-nya 20, kita kurangkan jadinya 20, dikurang 20 hasilnya 0. Usahakan setiap porokapit sampai ketemu hasilnya 0. Kalau tidak ketemu 0 bagaimana? Nah, saksikan di video lanjutannya ini, nanti masih ada. Sehingga hasilnya adalah 0,4. Nah, kemudian kita coba sekarang untuk yang nomor 2. Di sini saya punya angka 7/8. 7/8 kita buatkan sistem porokapitnya, 7-nya yang di dalam ya, jangan lupakan itu, karena itu konsep dasarnya. 7/8, 7 dibagi 8 tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di sini. Karena kita tambahkan 0 di sini, maka di atas ini ada 0, 70 dibagi 8 hasilnya 8. 8 kali 8 hasilnya adalah 64. Nah, kenapa di sini saya kok milih angka 8? Jadi kita pembagian itu 70 dibagi 8. Cari bilangan kalau dikalikan yang hasilnya paling dekat dengan 70. Tapi hasilnya tidak boleh lebih besar dari 70, yaitu 64 ini tadi. Nah, 70 dikurangi 64 hasilnya 6. Perhatikan anak-anak, ketika anak-anak menulis di buku tulis ataupun di komputer atau di mana aja, pastikan urutan ini benar. Jadi 70 dikurangi 4
hasilnya 6. 6-nya ditulis lurus dengan 4-nya. Tidak boleh ditulis lurus dengan 6-nya di sebelah sini. Nah, ini tidak boleh. Harus lurus 4-nya, harus lurus pada posisinya. Karena itu penting. Nah, sekarang 6 dibagi 8 bisa tidak? Tidak bisa karena banyak 8. Maka kita tambahkan 0. Kalau tambahkan 0 di sini, kita sudah tidak menambah koma lagi. Kenapa? Karena tadi kan kita sudah menambahkan koma. Pemberian tanda koma ini diberikan pada saat pertama kali kita menambahkan 0. Ya. Pemberian tanda koma diberikan pada saat pertama kali kita menambahkan 0. Oke. 60 dibagi 8 hasilnya 7. 7 dikali 8 hasilnya 56. Kalau dikurang 60 kurangi 56 adalah 4. 4 dibagi 8 bisa tidak? Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka saya tambahkan 0 lagi. 40 dibagi 8 hasilnya 5. Bentar. 5 kali 8 40. Kalau dikurang hasilnya 0. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan jawaban dari nomor 2 itu 7/8 adalah 0,875. Oke, sampai sini saya harap anak-anak tidak bingung. Pastikan porogapitnya bisa. Kalau porogapit tidak bisa, pastikan perkaliannya anak-anak hafal. Kita lanjutkan untuk yang pada nomor ketiga. Yang nomor ketiga ini bagaimana? Sebenarnya sama dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sebenarnya sama. Apa perbedaannya? Kita lihat. Nanti anak-anak mungkin akan banyak menemukan soal-soal seperti yang nomor 3 ini. Nah, di soal nomor 3, 14 dibagi 3. 14-nya di dalam, 3-nya di luar. Jangan kebalik ya. 14 dibagi 3. Berapa hasilnya? 4. Oke. 4 kali 3 yaitu 12. 14 dikurangi 12 hasilnya 2. Sampai sini anak-anak pasti bisa. Saya yakin anak-anak bisa. 2 dibagi 3 bisa apa tidak? Tidak bisa karena banyak 3. Kalau tidak bisa berarti apa? Berarti kita tambahkan 0. Kalau saya nambahkan 0, maka di atas pada bagian hasil di sini saya juga tambahkan koma. Tanda koma ditambahkan pada saat pertama kali kita nambahkan angka 0. Nah, oke, sekarang 20 dibagi 3 yaitu hasilnya 6. 6 kali 3. Untuk mendapatkan angka 6 ini berarti yang 20 dibagi dengan 3, kemudian hasilnya 6, setelah itu 6 kali 3 hasilnya 18. Jadi untuk dapat angka 18 ini, 6 ini kita kalikan dengan 3. Hasilnya 2. Tuh, 20 kurangi 18, 2 lagi. Tambahin 0 lagi. Bagi 3 hasilnya 6. 6 kali 3 hasilnya 18. 2 lagi. Kalau kita teruskan, terus jadinya 4,66666. 6-nya banyak sekali. Nah, kalau anak-anak menghadapi seperti ini, anak-anak bisa ambil 2 atau 3 angka. Pada contoh ini, Ustadz akan ambilkan 3 angka. Jadi, setelah ini maka hasilnya, loh kenapa kok 7? Sebenarnya ini kan 4,6666666. Menurut aturan pembulatan, nah anak-anak bisa buka lagi di buku kelas 4, aturan pembulatan bagaimana, sehingga dari mana itu munculnya angka 7? Nah dari itu, dari aturan pembulatan itu.
Di sini Ustadz ambil 3 angka setelah tanda koma. Kalau mau diambil 2 angka setelah tanda koma, berarti hasilnya 4,67. Oke, sehingga hasil dari 14/3 adalah 4,667. Nah, sampai sini semoga anak-anak tidak paham. Tidak paham. Semoga anak-anak sudah paham. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di contoh berikutnya, untuk yang nomor 4 dan 5, khusus nomor 4 dan 5 ini anak-anak tolong perhatikan betul di nomor 4 dan 5 ini. Nomor 4 dan 5, di sini saya bahasa mirip dengan nomor 1 sampai 3. Tapi nomor 4 dan 5, saya kasih 2 cara. Nanti anak-anak bisa milih cara mana yang menurut anak-anak lebih mudah. Gitu ya, kita coba yang nomor 4 dulu. Nah, di nomor 4 ini ada 2 cara. Cara yang pertama, karena nomor 4 ini adalah pecahan campuran, ada bilangan bulat, ada pecahan, disebutnya campuran, maka kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Bagaimana? Jadi 2/5 kalau kita rubah jadi pecahan biasa, jadinya yaitu 17/5. 17 dari mana? 3 dikali 5 ditambah 2. 3 kali 5, 15 ditambah 2 hasilnya 17. 5-nya tetap. Maka setelah ini bagaimana? Seperti cara yang nomor 1 sampai 3 tadi kita pakai, yaitu 17 dibagi 5. 17 dibagi 5 hasilnya ketemunya 3,4. Nah, itu cara pertama. Untuk porogapitnya yang ininya caranya sama seperti tadi ya. Atau cara yang kedua yang akan kita pakai, 2/5. 3-nya saya kasih warna merah. Tujuannya apa? 3 ini enggak usah dihitung dulu. Kita akan hitung porogapitnya dari 2/5. Porogapit dari 2/5 itu kan 0,4. 2 dibagi 5 hasilnya 0,4. Maka untuk mengetahui hasil dari 2/5 yaitu angka 0 yang ada di paling depan ini sebelumnya tanda koma ini kita ganti dengan yang saya kasih warna merah tadi, yaitu 3-nya. Jadinya 3,4 tuh. Sama kan yang kiri dan yang kanan, sehingga jawabannya adalah 3,4. Nah, sampai sini bingung? Tidak bingung, pinter. Kalau bingung, ya diulangin lagi videonya. Kita belajar lagi. Oke, sampai sini ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada 2 cara anak-anak untuk bertanya. Yang pertama, silakan bertanya pada kolom komentar. Kalau bertanyanya pada kolom komentar, silakan bertanya, saya masih bingung pada bagian yang ini. Nah, pada saat menunjukkan bagian yang ini, anak-anak bisa tunjukkan waktunya di menit keberapa, sehingga saya mudah, oh berarti masih bingung pada bagian yang ini. Itu ya. Kemudian atau juga anak-anak bisa juga bertanya melalui aplikasi e-learning madrasahnya. Di kolom timeline anak-anak bisa ketik atau foto pertanyaannya. Yang anak-anak ingin tanyakan di foto, di-upload aja di timeline. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab saat itu. Oke ya. Nah, saya lanjutkan. Sehingga yang tadi 3/5 kita temukan jawabannya 3,4. Sekarang yang nomor 5. Yang nomor 5 lebih mudah lagi. Ini saya pakai cara yang seperti yang tadi ya. Yaitu yang kedua. Cara kedua tadi, yaitu cara yang mana? 1/4/25. Satunya saya kasih warna merah, yang saya hitung porogapitnya hanya 4/25. 4/25 hasilnya adalah 0,16. Angka 0-nya ini
saya ganti dengan angka 1 yang berwarna merah tadi, sehingga hasilnya 1,16. Sehingga jawaban dari 14/25 adalah 1,16. Nah, sederhana bukan? Atau ribet? Sebenarnya materi ini sangat mudah jika anak-anak menguasai porokapit atau pembagian. Tapi jika anak-anak ternyata tidak menguasai itu, ya materi ini akan menjadi materi yang sangat sulit. Porokapit nggak bisa, kita lihat perkalian. Kalau anak-anak perkalian tidak hafal, ya pasti porokapit pun juga tidak akan pernah bisa. Nah, sebagai bahan latihan buat anak-anak, latihan ini nanti silakan dikerjakan di 1 lembar. Ini ya, instruksi pengerjaannya, tugas ini ada 6 nomor. Ini dikerjakan pada 1 lembar folio. Boleh 1 lembar folio, boleh 1 halaman di buku tulis. Yang penting nanti ketika difoto, dalam 1 kali foto, semua nomor ini bisa terangkum. Dikerjakan pakai caranya. Itu yang Ustadz pengen lihat. Apakah kalian sudah bisa pembagian dengan cara porokapit? Karena itu yang akan kita pakai sampai di akhir semester ini. Jika sudah di lembar folio ya, ngerjakannya boleh folio, boleh buku tulis, yang penting nanti 1 halaman. Nah, tugasnya hanya mengubah bilangan pecahan di atas ini menjadi desimal. Dikerjakan beserta caranya, berarti dikerjakannya ada porokapitnya. Porokapitnya ditulis boleh di sebelahnya, boleh di bawahnya ya. Nah, kapan tugas ini dikumpulkan? Nanti ngumpulkannya kan di aplikasi e-learning madrasah. Karena ngumpulkannya di e-learning madrasah, saya beri waktu 6 hari setelah hari ini. Setelah materi ini diberikan, karena ini saya berikan hari Senin, maka nanti batasnya adalah hari Minggu. Kalau ini saya kasih hari Senin, berarti terakhirnya hari Minggu. Nanti kalau materi ini, mungkin ini di kelas lain berbeda hari ya, saya kasihkan di hari Rabu, berarti nanti batas akhirnya adalah hari Selasa. Di setiap materi saya selalu ada tugas ya, selalu ada tugas. Tujuannya adalah supaya anak-anak berlatih, supaya anak-anak lebih terampil. Kita berkalian anak-anak mungkin bisa, tapi terkadang hanya sekedar bisa, tidak terampil, tidak hafal, tidak terlatih gitu. Maka latihan ini sangat dibutuhkan, terutama pada pelajaran matematika. Itu saja ya. Itu saja untuk hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk materi-materi selanjutnya, jika misalnya itu sebelum jadwalnya mat, anak-anak ingin lihat materi mat, anak-anak bisa masuk ke channel YouTube-nya Ustadz, yaitu Okebro88. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.